Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Janjani, nomor induk mahasiswa 1199230054 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah semester 3. Di sini saya akan menjawab UTS matkul Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Pertanyaan dari UTS yang pertama adalah sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Yang kedua, apa yang dimaksud OJK dan jelaskan pula tujuannya, fungsi dan tugas OJK itu, POJK itu. Yang ketiga, apa yang dimaksud pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, suku, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Yang keempat, bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Jelaskan. Tugas Bank Sentral yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran diatur adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Sentral bertanggung jawab untuk menciptakan aturan, kesepakatan, standar, serta prosedur yang digunakan dalam peredaran yang di masyarakat. 3. Mengatur dan mengawasi perbankan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan mikroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat untuk membatasi risiko sistemik agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga. Lalu jawaban nomor 2, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan nomor 3, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK yaitu mempunyai fungsi yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Jawaban nomor 3. Pasar modal syariah. Secara umum, pengertian pasar modal syariah adalah suatu wadah bertemunya antara pembeli dan penjual terhadap berbagai efek atau surat berharga yang bersifat jangka panjang, di mana operasional dan sistem yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Saham syariah. Pada hakikatnya, konsep saham telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh pihak dengan hak bagi hasil usaha. Berdasarkan hasil tersebut, berlaku yang disebut dengan al-gunmu bil gurmi, atau bersama keuntungan ada risiko yang harus ditanggung oleh kedua pihak yang bersyirkah. Tergantung dari besarnya porsi nisbah yang ditetapkan di awal. Pengertian suku. Saat ini konsep suku telah beradaptasi dengan perkembangan industri keuangan. Definisi yang diresmikan oleh beberapa lembaga juga mengacu pada praktik kontemporer dari penerbitan dan jual beli suku. Beberapa definisi tersebut antara lain: sertifikat yang bernilai sama yang mempresentasikan bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud. Nilai manfaat aset atau usufrukt dan jasa atau servis atau atas kepemilikan aset dari suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dengan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 18 POJK
tanggal 4 2015 tentang persyaratan yang penerbitan suku. Saat ini konsep suku telah beradaptasi dengan perkembangan industri keuangan. Definisi yang diresmikan oleh beberapa lembaga juga mengacu pada praktik kontemporer dari penerbitan dan jual beli suku. Beberapa definisi tersebut antara lain sertifikat yang bernilai sama yang mempresentasikan bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat aset dan jasa atau atas kepemilikan aset dari suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Accounting and auditing, organizing for Islamic financial institution. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 18 garis miring POJK garis miring 04 garis miring 2015 tentang persyaratan dan penerbitan suku. Jawaban 4. Proximate cause proximal, yaitu suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu berupa dalam sebuah rangkaian kejadian. Ketentuan klaim dalam prinsip asuransi ini adalah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama yang harus dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus, yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Dari pertimbangan tersebut baru dapat ditentukan jumlah klaim yang diterima oleh pemegang polis. Jawaban nomor 4. Bolehkah asuransi syariah? Boleh. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung resiko dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabarruk yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah. Dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta, perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan hampir sama dengan asuransi kendaraan. Ketika kita membayar premi, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Ke depan. Apabila terjadi kecelakaan atas kendaraan kita, maka asuransi akan membayar kerusakan yang terjadi. Apabila kendaraan tidak terjadi apapun, maka premi asuransi yang dibayarkan akan hangus. Begitu juga dengan asuransi kesehatan. Apabila kita sudah membayar, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Jika kondisi kita sehat walafiat dan jag-jag tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus. Lalu di mana letak kerugiannya? Bukankah kita sudah dijaga oleh asuransi jika terjadi maupun tidak terjadi resiko? Artinya kita harus bersyukur atas kesehatan yang terjadi dalam 1 tahun kemarin. Sekian. Terima kasih.